Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohania Retno Artiani, NPM 184100030. Di sini saya akan membahas materi tentang dasar-dasar kajian prosa fiksi yang dibagi atas dua macam. Yang pertama, teks sastra, yang kedua, teks non-sastra. Berdasarkan cara penuangan ide dalam produksi tulis maupun lisan, terdapat dua jenis teks, yakni teks sastra dan teks non-sastra. Teks-teks tersebut memiliki batasan tegas yang membedakan keduanya. Yang pertama, teks sastra. Dapat dikatakan teks sastra apabila karya tersebut mengandung kreasi imajiner atau terdapat kreasi imajinatif pengarang. Karena teks sastra mengandung imajinasi pengarang, maka teks sastra bersifat subjektif dan diproduksi untuk hiburan atau go entertainer. Menurut Horace, dalam sastra dikenal gulus est tutelle, maksudnya sastra bersifat nikmat dan dapat bermanfaat bagi siapa saja. Sastra bisa dinikmati oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan tentunya mulai dari isinya, penyampaiannya, sampai pada aspek-aspek keindahannya, serta dapat bermanfaat untuk siapa saja yang mendengarkan, memahami, atau membaca karya sastra. Sastra dapat menjadi cermin realitas kehidupan manusia karena sastra dapat diproduksi dalam kekosongan budaya. Sastra lahir pada sebuah masyarakat, mengangkat kisah-kisahnya sehingga secara tidak langsung sastra juga menjadi cermin peradaban pada sebuah zaman. Yang kedua, teks non-sastra atau dapat dikatakan sebagai teks ilmiah, merupakan suatu yang berdasarkan fakta dan bersifat objektif. Sudah jelas bahwa karya ilmiah merupakan hal yang berdasarkan fakta-fakta. Teks non-sastra tidak boleh mengangkat subjektif penulis. Teks ini memiliki keobjektifan dalam menjelaskan atau go explaining ke publik dan mengajarkan ke dalam situasi formal atau tutix. Apa yang ada itulah yang ditulis dan disampaikan kepada publik. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara teks sastra dan teks non-sastra atau teks ilmiah terletak pada sifatnya. Sastra sangat bersifat subjektif, sedangkan teks non-sastra bersifat objektif. Karena sastra diciptakan oleh pengarang, dan pengarang tersebut memiliki hak penuh dalam menciptakan suatu karya sastra, berbeda dengan non-sastra atau teks ilmiah yang lebih bersifat objektif, karena hasil karya ilmiah dapat diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada dan disepakati kebenarannya secara umum. Perbedaan yang lain terletak pada periode suatu karya. Sastra berkualitas akan bersifat immortal, menjadi the truth of life atau selalu test of time, dan bersifat abadi, menjadi kebenaran hidup dan selalu berjalan menembus generasi. Artinya karya sastra dapat dinikmati sampai kapanpun meskipun berbeda zaman, karena dalam karya tersebut memiliki nilai-nilai yang masih relevan untuk dipelajari dan dipraktekkan. Sedangkan teks non-sastra atau teks ilmiah akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Teori-teori yang baru akan digantikan oleh teori yang lama akan digantikan oleh teori-teori yang baru. Yang B, ragam ilmu sastra dan genre sastra. Ilmu sastra terbagi atas 3 jenis, yaitu sejarah sastra, kritik sastra, dan teori sastra. Yang pertama, saya akan membahas sejarah sastra. Sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhan dan perkembangannya sekarang. Yang kedua, kritik sastra. Kritik sastra adalah cabang ilmu sastra yang berfungsi untuk memberikan penilaian baik buruknya sebuah karya sastra. Sedangkan yang ketiga, teori sastra. Teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang berisi studi sistematis mengenai kaidah, prinsip, asas, dan konsep. Dan teori-teori berikut langkah-langkah metodisnya. Nilai ilmu sastra terbagi dalam 3 ilmu, dan genre karya sastra pun demikian.
Karya sastra terbagi dalam 3 genre, yakni yang pertama puisi, yang kedua prosa, yang ketiga drama. Yang kedua, prosa. Prosa adalah suatu karya sastra yang bentuknya tulisan bebas, panjang terurai, yang tidak terikat dengan berbagai aturan dalam menulis seperti rima, diksi, irama, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga ada drama. Drama adalah genre karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan. Ketiga, drama. Drama adalah genre karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. C. Pendekatan dalam sastra. Sastra memiliki 4 pendekatan dasar, yakni mimetik, objektif, ekspresif, dan pragmatik atau reseptif. Yang pertama, saya akan membahas pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah cara mendekati karya sastra dari sisi bahan yang digunakan dalam cerita. Bahan cerita sebuah karya sastra adalah tiruan alam nyata. Bila dalam sastra memunculkan kata cangkir, maka yang disebut cangkir tersebut adalah alat yang digunakan untuk minum. Konsep cangkir di dalam karya sastra dengan konsep cangkir di alam nyata adalah sama. Oleh karena itu, karya sastra dianggap hasil tiruan mimetis dari alam nyata. Kedua, pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah cara mendekati karya sastra dari sisi karya sastra itu sendiri. Bila karya sastra tersebut sebuah novel, maka pendekatan ini melihat sastra dengan melihat isi novel tersebut. Ketika kita melihat novel, maka novel tersebut memiliki susunan bentuk atau unsur pembangun. Pendekatan objektif akan mendekati karya sastra secara objektif, sesuai dengan apa adanya dengan unsur pembangunnya. Ketiga, pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif adalah cara mendekati karya sastra dari sisi ekspresi penulisnya. Pendekatan ini mencoba melihat sebuah karya sebagai ekspresi psikologis seseorang. Pendekatan ini mengarahkan seseorang peneliti sastra untuk menemukan hubungan unik cara penceritaan dan pengaluran sebuah karya dengan emosi penulisnya. Keempat, ada pendekatan pragmatik atau pendekatan reseptif. Pendekatan ini adalah cara mendekati karya sastra dari sisi pembacanya. Respon pembaca karya sastra inilah yang dijadikan pijakan bagi pengembangan pendekatan ini. Pendekatan pragmatik akan bermuara pada kesan pembaca setelah menikmati karya sastra sampai dengan pengaruh karya sastra terhadap pembacanya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan materi di atas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.